Hasil TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan pada kita hakikat yang amat penting agar menjadi pegangan buat kita semua. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Allah nggak sebutkan apakah 6 hari atau 6 masa tersebut sama dengan waktu dalam hitungan kita, ataukah satu harinya sama dengan 1000 tahun. Tapi yang penting Allah menjelaskan bahwa langit bumi tidak diciptakan sekaligus, tapi diciptakan secara bertahap agar kita dapat belajar daripadanya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia juga tidak sekaligus, kecuali kakek dan nenek kita, agar kita dapat belajar melihat ayat-ayat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini amat penting sekali untuk kita pahami. Kemudian Allah berkuasa memerintah dari arasy, kebesaran dan keagungan. Artinya Allah tidak meninggalkan makhluk yang telah diciptakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah, mengatur, mengendalikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah menciptakan langit bumi dan terus mengendalikan dan mengatur semua yang terdapat di alam raya, bahkan sebagian besar diri kita, jantung kita, paru-paru kita, fungsi ginjal kita, pencernaan kita, begitu juga syaraf dan memori kita, semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat dan menjaga. Yang menjadi pilihan kita adalah yang kembali kepada amanat yang Allah amanatkan, yang kelak kita akan bertanggungjawabkan. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sebenarnya Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, baik tetesan air, dalam bentuk apapun yang masuk ke dalam bumi, semua diketahui oleh Allah. Wa ma yakhruju minha, juga yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Lalu Allah jelaskan, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Bukan hanya kepunyaannya, tapi juga wa ilallahi turja'ul umur, segala perkara semua dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang terjadi tengah bangsa kita, di rumah kita, melainkan semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dikemudikan, tapi terjadinya atas izin Allah. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah menyisipkan malam ke dalam siang. Kalau kata menyisipkan, secara perlahan-lahan datangnya malam, tidak sekaligus. Begitu juga menyisipkan siang ke dalam malam. Dan dia Maha mengetahui apa yang menjadi rahasia dari setiap. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, Allah mengajak kita sebagai hamba, sebagai makhluk, sebagaimana alam raya yang tunduk kepada Allah, dikendalikan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Allah mengajak kita agar kita bersama Allah dalam seluruh gerak kita. Hati kita bersama Allah, pekerjaan kita pun tidak terlepas dari apa? Dari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Tapi kita yang lupa. Pada saat kita kuat, pada saat kita mampu, pada saat kita sehat, begitu kita lemah baru kita kembali pada Allah. Nah, yang Allah inginkan dari kita
Kita selalu dalam hidup ini langkah-langkah kita, begitu pula hati kita bersama Allah. Pada saat tersebut janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul melimpahkan nikmat karunia kemuliaannya bagi kita tidak akan dilanggar dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kalau kita gagal, kita lemah, katakan kita mengalami kemunduran, sebetulnya disebabkan karena kita menjauh dari Allah. Tapi Allah menjanjikan di saat hati kita bersama Allah, usaha kita bersama Allah, Allah akan memenangkan kita. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Ini janji dari Allah. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh, Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah, pemuka-pemuka yang memerintah di atas muka bumi. Oleh karena itu, yang ana takuti dari katakan kepemimpinan di masa akan datang di negeri kita itu, yang kita takuti bukan kurangnya orang yang mendukung Anies, tapi yang Anda takuti kalau Anies lupa pada Allah. Pada saat dia lupa pada Allah, Allah akan tinggalkan dia. Sebagaimana ucapan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika dia akan meninggal dunia, bicara di hadapan Husni Mubarak, membawakan sebuah hadis di saat seseorang diminta untuk memimpin dan dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah, Allah akan bantu dirinya. Tapi kalau dia mengejar kedudukan dan pengaruh tapi lupa pada Allah, Allah akan abaikan diri. Ketika Nabi mengirimkan pasukan untuk berperang, Nabi ingatkan mereka, jangan lupa bertakwa pada Allah, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat aniaya, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran karena Allah bantu kalian atas musuh kalian, karena kalian beriman bertakwa. Begitu kalian sama dengan musuh kalian, Allah akan tinggalkan kalian. Nah, begitu juga usaha kita dalam perjuangan ini. Kita tahu bahwa tidak mungkin sama sekali apa yang kita terima akan memuaskan kita. Bahkan lebih dari itu pun tidak akan memuaskan kita. Tapi kalau kita bergantung dengan apa yang kita terima, menjadi pegangan harapan kita, kita lupa pada Allah, yang kita akan rasakan rasa kecewa. Pekerjaan kita tidak murni karena Allah, yang kita terima hanya dunia dan kepingan yang tidak berarti. Tapi kalau kita bersama Allah, berjuang untuk Allah SWT, mengharapkan ridhonya, akan datang sebagaimana yang Allah bilang, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan antum tidak akan merasa direndahkan, tidak akan merasa dikecilkan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan untuk Allah. Seperti ketika seorang sahabat berperang di jalan Allah menjadi jenderal, lalu Sayyidina Umar perintahkan untuk mundur dari jabatan. Bukan menjadi pemimpin, tapi menjadi apa? Bawahan. Dia mengatakan, saya bukan perang karena Umar, baik sebagai pemimpin maupun sebagai apa? Sebagai bawahan. Jadi yang kita inginkan dalam perjuangan ini, yang membuat harapan kita betul-betul besar, yang membuat Allah akan penuhi harapan kita, semuanya betul-betul kita harapkan untuk Allah. Nah, kalau ada kekurangan di sana sini, kalau Allah yang turun tangan, wa kafa bi rabbika wakila, Tuhanmu yang akan menjadi wakil, yang akan turun tangan untuk mencukupi, memenuhi apa yang kita inginkan. Sebagaimana Nabi dari satu perjuangan yang kecil, dimulai dari dirinya di Mekah menuju ke Madinah, tahu-tahu Allah kasih apa? Ternyata terjadi perubahan. Seolah mereka lahir untuk kedua kalinya, dari kemiskinan ke melaratan menjadi orang-orang yang menikmati kekayaan. Sampai-sampai sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa menjadi tuan tanah dari ghanimah rampasan perang yang mereka dapatkan dari peperangan. Akhirnya mulai sebagian sahabat boleh enggan berjuang. Sayyidina Umar ambil keputusan bahwa perjuangan berikutnya tanah tidak akan dibagi. Yang dibagi hanya harta apa? Seperti emas, perak, dan atau hasil-hasil. Sedangkan tanah dikelola oleh negara, kemudian hasil digunakan untuk mempersiapkan tentara. Kalau dulu kan mereka mempersiapkan sendiri, supaya sahabat jangan sampai karena asyik sama dunia, nggak mau berjuang. Allah kasih subhanallah, persis seperti yang Nabi bilang, Innila akhafu alaikumul faqr. Saya nggak takut kalian hidup miskin. Walakinani akhsha alaikum antum sata ad-dunya kama busitat al-umami qablakum. Yang saya takut, kalau kalian dibentangkan dunia untuk kalian sebagaimana umat kalian, akhirnya membinasakan mereka dan juga membinasakan kalian. Jadi begitu kita mulai hidup dalam keluasan, mulai muncul lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengajar di mana-mana tempat, yang membuat anak semangat bukan karena apa yang mereka berikan, tapi apa yang Allah janjikan. Anak tidak terima dari majelis, walaupun mereka orang kaya.
Begitu Anda pulang ke rumah, Allah berikan rezeki yang berkali-kali lipat lebih daripada apa yang Anda harapkan. Kalau Anda terima itu, jangan harap Anda mampu untuk menutupi Anda punya hutang. Tapi begitu kita mengajar, menyampaikan amanat Allah dengan mengharapkan ridha Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Begitu Allah gantikan lebih baik, kita nggak merasa minder, nggak merasa rendah. Karena datang dari mana? Ya. Tapi kalau kita terima dari majelis, bagaimana perasaan kita? Apalagi depan orang dikasih amplop, gimana perasaan kita coba? Betul nggak? Memang duit menit, tapi kalau kita terima dengan cara yang tidak menghormati kita, apa gunanya? Tapi kalau kita kerja untuk Allah, jangan sama sekali kita berharap dari selain Allah. Insya Allah yang datang pada kita akan lebih besar. Dan jangan kita bilang apa? Dari mana jalannya? Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki hingga menjadi tempat yang paling ramai di dunia. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita bertanya dari mana jalannya, Allah kuasa untuk membuka yang tertutup, untuk menghidupkan yang mati, dan kuasa bahkan untuk membuat api yang panas menjadi tempat yang sejuk. Jadi dalam hal ini kalau kita punya motivasi seperti ini, insya Allah nggak bakal jadi orang miskin. Jadi orang kaya, orang kuat, orang yang tidak akan mungkin direndahkan oleh siapapun. Jadi kita harapkan mudah-mudahan, apalagi sekarang rasanya dalam kondisi di mana ekonomi lagi sulit, lagi susah. Ya mau nggak mau kebutuhan banyak, apalagi kalau sudah istri minta ini, minta itu, belum lagi untuk ini. Itu pasti, tapi ngadu pada Allah. Jadi rasa keluh kesah di hati hilang semua. Seperti Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kita, tinggal hati kita bersama Allah terbuka semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan insya Allah berikan keberkahan buat kita semua. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.